Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan Berkanis PR di dalam channel ini. Di pagi hari yang indah ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian dengan renungan yang akan saya bawakan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Jangan lupa tetap stay at home dan jaga kesehatan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. 3 hakikat manusia, yaitu adalah sebagai pekerja, sebagai pendoa, dan sebagai pencinta. Hari ini dalam Injil, Tuhan Yesus menyinggung salah satu aspek dasariah manusia, yaitu sebagai pencinta. Pada saat perjamuan malam terakhir, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para muridnya, Ia mengingatkan mereka tentang soal mengasihi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintah. Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka bahwa jika mereka mengasihinya, mereka akan mengenal dan menuruti perintah-perintah. Tuhan Yesus menegaskan bahwa orang yang mengasihinya tentu saja memperhatikan perintah-perintah. Dengan demikian, siapa saja yang memegang perintah-perintahnya dan melaksanakannya, ia adalah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Orang yang demikian akan dikasihi oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus akan menyatakan diri kepadanya. Mengasihi Yesus berarti mengakui bahwa Yesus sebagai anak Allah yang hidup, setia kepadanya, dan memberikan tempat baginya di dalam kehidupan mereka. Sebagai jaminannya, mereka juga dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu menerima penyertaan dan perlindungan darinya. Tuhan Yesus berjanji kepada mereka, bila mereka mengasihinya, Ia akan selalu mendampingi mereka. Ia bahkan akan meminta kepada Bapa agar memberikan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu menyertai para murid selamanya. Roh Kudus hadir sebagai pengajar kebenaran bagi para murid. Roh Kudus akan selalu menuntun para murid untuk membedakan mana yang benar dan tidak, untuk menghindari yang jahat dan melakukan yang baik. Namun sayangnya, Roh Kudus yang adalah roh kebenaran itu tidak diterima oleh dunia. Karena dunia telah lebih dahulu menolak Yesus Kristus yang adalah sang kebenaran itu sendiri. Tetapi para murid Yesus mengenal roh kebenaran karena Ia menyertai mereka dan diam di dalam diri mereka. Tuhan Yesus bahkan menyatakan bahwa Ia tidak akan meninggalkan para muridnya seperti seorang anak yatim piatu. Tuhan Yesus akan menyertai, menghibur, menguatkan mereka melalui Roh Kudus yang akan diutus oleh Dia dan Bapa. Tuhan Yesus juga menyadarkan mereka bahwa sesaat lagi Ia bersama-sama dengan mereka. Tetapi para muridnya akan tetap melihatnya karena Ia hidup dan mereka akan mengalami hidup. Di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia akan hadir setelah kebangkitannya. Ia akan datang kembali pada kedatangannya yang kedua. Dan Ia selalu ada di hati para muridnya melalui Roh Kudus. Janji Tuhan Yesus untuk selalu menyertai para murid yang setia mengasihinya melalui Roh Kudus
terbukti di dalam kisah bacaan pertama pada hari ini. Diakon Filipus hadir di Samaria mewartakan kabar sukacita Kristus dan membuat banyak orang yang bertobat dan menjadi percaya. Berita tentang orang-orang Samaria menerima firman Allah didengar oleh para rasul, lalu mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Orang-orang tersebut hanya dibaptis dan belum diurapi dengan Roh Kudus. Karena itu, Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, seperti apapun perawakan kita, seperti apapun keadaan kita, kekurangan kita, kita tetap saja anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa tidak mengasihi kita. Kita orang percaya adalah murid Kristus. Sebagai murid Kristus, Kristus meminta kita untuk mengasihinya atau mencintainya. Apabila kita mengasihi Kristus, maka sudah pasti kita mengenal dan menuruti perintah-perintahnya. Mengasihi Kristus berarti siap untuk menderita seperti Kristus. Mengasihi Kristus berarti siap untuk mengalami sakit, mengalami penderitaan, mengalami salib. Menjadi murid Kristus tak berarti hidup aman-aman, hidup bebas hambatan. Penderitaan sebagai murid Kristus memang tidak dapat dihindari. Dalam bacaan kedua pada hari ini, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa walaupun kita telah melakukan apa yang benar dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, namun kita tetap harus mengalami penderitaan. Hal ini bukanlah hukuman dari Tuhan, melainkan sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memurnikan iman kita. Petrus menyadarkan kita bahwa Kristus sudah tinggal di hati kita dan kita mesti menjaga kekudusannya. Kita mestinya merenungkan penderitaan yang telah dialami oleh Kristus. Ikut menderita bersama Kristus adalah sukacita. Karena Kristus pun mengalami penderitaan dan kini telah bangkit. Kita disadarkan bahwa di dalam penderitaan hidup, teristimewa pandemi ini, kita mesti berbahagia dan bukannya takut atau gentar. Karena kita memiliki Kristus yang besar, yang selalu ada bersama kita, yang selalu tinggal bersama kita. Dan Dia sendiri berjanji kepada kita bahwa Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Kita diajak untuk semakin mengasihi Kristus dengan memberikan ruang di hati kita dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya, karena Kristus adalah sang sumber hidup. Yang penting di sini adalah bahwa Kristus tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian mengarungi hidup ini. Kristus tidak akan pernah lari meninggalkan kita. Kristus tidak akan membiarkan kita seperti seorang anak yatim piatu apabila kita mengasihinya. Kristus akan selalu menyertai kita sampai kapanpun melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu telah tinggal di hati kita karena kita orang-orang percaya adalah genisah Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah berhenti menopang, memberi kekuatan, dan menghibur kita. Tuhan tidak saja menuntut kita anak-anaknya yang menderita, tetapi turut menanggung penderitaan bersama kita. Marilah kita memohon kekuatan dari Roh Kudus agar memampukan kita untuk bangkit dari rasa takut, kecewa, dan bingung,
dan membuat kita semakin berani untuk mewartakan Kristus yang wafat dan bangkit, yang menjadi sumber keselamatan kita. Amin. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Jaga kesehatan dan stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga bagikan kepada teman-teman.